terbagi menjadi dua macam, dan akan kita bahas keduanya insyaallah taala. Ikhtilaf pertama disebut dengan ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu atau takamul. Sebuah perbedaan yang sifatnya saling melengkapi. Perbedaan yang saling melengkapi. Atau dari jenisnya saja yang berbeda. Nah, perbedaan seperti ini tidak masuk dalam pembahasan fikih kita, ya. Tapi harus kita sebutkan sebagai sebuah amanah ilmiah, satu konsep perbedaan disebut dengan ikhtilaf tanawwu' atau ikhtilaf takamul. Berbeda tapi untuk saling melengkapi. Yang akan kita bahas. Yang kedua adalah ikhtilaf tadad atau tanazu'. Ikhtilaf tadad, ikhtilaf tanazu', yaitu perbedaan yang betul-betul berlawanan, ya, dan bisa menimbulkan perpecahan. Nah, ini yang perlu kita kaji secara khusus juga, dan bagaimana seorang muslim mengambil sikap ketika ada perbedaan. Jamaah zuhur yang mulia, berkaitan dengan ikhtilaf tanawwu', ya, perbedaan yang sifatnya secara jenis untuk saling melengkapi, banyak sekali di dalam Al-Quran, ya. Dan dalam keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa ikhtilafut tanawwu' ghair mahdud, ya, tidak bisa dibatasi perbedaan dari segi tanawwu' atau takamul, tidak ada batasnya, dan bisa menjadi sesuatu yang mulia, bahkan terpuji, sesuatu yang terpuji. Kenapa? Ada beberapa sebab ikhtilaf tanawwu' atau takamul ini menjadi terpuji. Yang pertama, ikhtilaf tanawwu' adalah sunnah rabbaniyah. Dia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, an-nasu mukhtalifuna fi alwanihim wa lughatihim. Manusia, ya, kita berbeda dari segi warna kulit, ya, suku dan bahasa. Ini disebut dengan ikhtilaf tanawwu' atau ikhtilaf takamul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan langit dan bumi, kemudian membedakan lisan, ya, bahasa, warna dari manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Allah juga mengabarkan dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian berbeda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya. Dan tidak ada yang ketiga dari keduanya. Dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban, kami menjadikan kalian itu bersuku-suku, qabail, ya, syu'uban, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Begitupun dengan makhluk yang lainnya. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd, "Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala al-ukhra." Masya Allah. Allah katakan
di atas bumi yang satu ini, ya. Di atas bumi yang satu ini ada potongan yang berbeda-beda. Begitu pula tanaman-tanaman yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggur, ya, menciptakan kurma, ya. Ada kurma yang batangnya satu, ada pohon kurma yang batangnya dua, ya, masya Allah. Ini bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan yusqa bima'in wahid. Kami sirami dengan jenis air yang sama, ya. Disirami dengan hujan yang sama, tapi kami bedakan rasanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Kami bedakan rasa dari setiap tumbuhan tersebut. Dan kita bisa buktikan di pekarangan rumah kita, jamaah sekalian, tanah yang sama, pupuk yang sama, air yang sama, Allah berikan rasa pedas pada cabai dan rasa manis pada buah yang lainnya. Perbedaan seperti ini juga dinamakan dengan ikhtilaf. Tapi dia adalah ikhtilaf tanawwu', ya, merupakan sunnah rabbaniyah. Kemudian ikhtilaf tanawwu' yang berikutnya, jamaah sekalian, terjadi pada daruratun basyariyah. Memang bentuk dari darurat, ya, ketika makhluk tersebut adalah manusia, ya. Dari segi watak, pembawaan, ya, sangat-sangat berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan tersebut sebagai tanda-tanda, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai teladan terbaik telah memberikan kepada kita gambaran perbedaan seperti ini dari kalangan sahabat. Misalnya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ya. Dua sosok yang bertalaqi langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Nabi, tapi secara darurah basyariyah berbeda. Kalau ditanya jamaah sekalian, inti dari pembahasan kita apa? Sebenarnya kita ingin sampai pada bagaimana akhlak seorang muslim melihat perbedaan, ya. Ini yang insya Allah akan kita kuatkan dalam 4 pertemuan. Bagaimana seorang muslim, seorang yang beriman, ya, melihat perbedaan dan bagaimana dia bersikap. Kita kenal, ya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mewakili dua sifat yang berbeda. Abu Bakar radhiyallahu an yumathilur rifq war rahmah, ya, membawa atau memerankan sifat rifqun, ya, kasih sayang, kelembutan dan penuh dengan kemaafan. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa sikap atau sifat apa? Kuwah, ya, menampilkan kekuatan dan syiddah, ya, tegas dalam bersikap. Dua perbedaan ini, ya, dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam praktek kehidupan, dalam pengambilan keputusan. Nanti kita akan ambil. Kemudian juga dalam kepemimpinan, ya, dalam Islam dipakai dua model ini. Kita ambil satu kasus, ya, sebagai contoh perbedaan pendapat, ya, dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, terjadi pada perang Badar, ya, ketika Nabi SAW memiliki tawanan perang sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Di sini
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya bersikap dengan tawanan perang. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepastian, tergambar hiwar ya antara Nabi SAW dan para sahabatnya. Beliau bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan tawanan perang ini? Di kalangan sahabat ada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, apa kata Umar? Ya, ketika Nabi SAW mengatakan, Innallaha qad amkanakum minhum. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya kemungkinan-kemungkinan banyak yang bisa kita lakukan dengan tawanan perang ini. Maka bagaimana kalian melihatnya? Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, idrib a'naqahum. Ya Rasulullah, idrib a'naqahum. Ya Rasulullah, penggal leher mereka. Ini orang-orang kafir yang memusuhi kita sejak di Makkah, ya. Kemudian datang ke Badar ini memerangi kita. Maka saya lihat bunuh mereka, potong lehernya. Ini siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Nabi belum menerima. Bertanya lagi, Umar jawab dengan jawaban yang sama. Ya. Sampai masuk kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, nara an ta'fu anhu wa an taqbala minhumul fida. Menurut saya, ya kami lihat, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, engkau maafkan mereka dengan syarat mengambil tebusan. Mereka membayar tebusan. Tidak dibunuh, tapi dibayar tebusan. Membayar tebusannya banyak. Ya, banyak contohnya. Yang berilmu, ya, orang yang berilmu di kalangan tawanan perang membayar fida dengan mengajar. Ya, mengajar kaum muslimin. Masya Allah. Begitu pula dengan yang punya keahlian memanah, keahlian berkuda. Fidanya adalah mengajari kaum muslimin keahlian-keahlian tadi. Yang punya harta juga membayar fidanya dengan tebusan tersebut. Maka Nabi SAW sebelumnya ketika Umar mengatakan penggal lehernya, wajah Nabi itu ya tidak menunjukkan kesepakatan. Ya, dalam riwayat dikatakan fihi ghuyub, wajah beliau itu buram, ya, cemberut, tidak semangat mendengar jawaban Umar. Tapi ketika Abu Bakar mengatakan maafkan dan ambil tebusan mereka, berubah wajah Nabi SAW menjadi ceria. Menjadi ceria. Masya Allah. Fadzaba an wajhi Rasulullah SAW maka nafihi minal gham. Ya, al-gham, sesuatu yang tidak setuju. Ya. Fa'afa anhum wa qabila minhumul fida wa anzalallahu azza wa jal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam Al-Qur'an, laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadtum azabun azim. Ya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan petunjuknya, ya, ini juga hadir dalam musyawarah yang kita lakukan sebagaimana sahabat Nabi diajak bermusyawarah dengan Nabi SAW, maka Allah hadirkan petunjuknya. Kemudian berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, di antara mereka ada Abu Bakar dan Umar, innallaha la yulayyinu quluba rijalin hatta takuna alyan minal laban. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mampu melembutkan hati di antara kalian bisa lebih lembut daripada susu. Ya, kata Nabi. Wa inna Allah la yushaddid quluba rijalin fihi hatta takuna ashadd minal hijara. Dan Allah juga bisa membuat hati seseorang di antara kalian itu lebih keras daripada batu. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa inna mithlaka ya Abu Bakar
kamatsali Ibrahim alaihi salam. Adapun engkau wahai Abu Bakar itu seperti Ibrahim alaihi salam. Apa Ibrahim? Seperti apa? Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Nah, Ibrahim mengatakan, siapa yang mengikutiku, maka dia bagian dari golonganku, ya Allah. Tapi siapa yang bermaksiat tidak mengikutiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya Allah. Nah, ini sikapnya siapa? Ibrahim alaihissalam, seperti Abu Bakar. Juga seperti Isa alaihissalam. Abu Bakar ini seperti Nabi Isa yang mengatakan, diabadikan dalam Al-Quran, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, mereka itu hambamu juga ya Allah. Tapi kalau engkau maafkan mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Adapun engkau wahai Umar, kata Nabi, itu seperti Nabi Musa. Ya. Apa kata Nabi Musa? Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, ya, binasakan harta mereka, ya, dan kunci hati mereka karena mereka itu tidak mau beriman sebelum melihat azab yang pedih. Wah, ini sikap siapa? Nabi Musa. Nabi juga memisalkan Umar seperti Nabi Nuh alaihi salam. Apa doanya Nabi Nuh? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang pun dari orang kafir di muka bumi. Bayangkan ya, Nabi Nuh itu minta sama Allah, habisi semua orang kafir ya Allah, jangan tinggalkan satu orang pun. Karena kalau ditinggalkan mereka akan melahirkan generasi yang kafir. Maka Allah tenggelamkan dunia ini di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di sini jamaah sekalian nampak sekali perbedaan darurah basyariyah, ya. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit ini? Cukup ya? Setengah jam ya? Baik. Kita tambah 5 menit. Jamaah sekalian, berkaitan dengan ikhtilaf tanawu yang ketiga, selain tadi sunnah rabbaniyah, kemudian darurah basyariyah, yang ketiga adalah ikhtilafur rahmah. Ikhtilaf yang sifatnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dia adalah sunnah rabbaniyah atau ketetapan rabbani dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ikhtilaf seperti ini menghadirkan rahmat, ya. Dalam satu riwayat, ya, dijelaskan bahwa misal dalam Rawahud Daruqutni, juga dihasankan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, innallaha ta'ala hadda hududan fala ta'tadduha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan garis batas, maka jangan kalian lewati. Itu disebut dengan yang haram, ya. Dalam kajian Arba'in Nawawiyah juga sebelum Ramadan sempat kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menetapkan garis batas, maka jangan kalian langkahi. Wa farada fara'idha fala tudayyi'uha, dan Allah menetapkan yang wajib, maka jangan dihilangkan. Maka tegakkan dan jangan ditinggalkan. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah juga mengharamkan, ya, berbagai hal, maka jangan dilaksanakan. Wa sakata an asya' rahmatan bikum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan banyak hal. Banyak hal didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang untuk kalian, dan bukan karena Allah lupa. Maka jangan kalian mencari-cari, ya, sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Wal asya' al maskut anha takunu 'adatan min asbabil ikhtilaf li'annaha takunu muntiqah farad tashri'i. Nah, banyak hal yang maskut anha, didiamkan, tidak dibahas. Inilah yang menjadi sumber ikhtilaf. Menjadi sumber ikhtilaf. Tapi dalam syariat semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang halal maupun yang haram. Kullu faqihin an yamla'aha wifqan li usulih. Sesuatu yang tidak dibahas inilah yang menjadi sumber ikhtilaf tadi, menjadi ranah dari para faqih, orang yang Allah bukakan untuknya pemahaman agama ini untuk diisi dengan penjelasan. Wattijahu madrasatihi, ya, bagaimana madrasahnya nanti mengambil langkah pilihan. Kita mengenal dalam syariat kita mazhab, ya, mazahib. Ada berapa imam mazhab kita? Ada 4 yang masyhur, ya, yang diikuti. Sebenarnya banyak, Pak, karena mazhab ini diantara maknanya adalah madrasah, ya, madrasah atau sekolah, ya. Ada kepala sekolahnya, ada gurunya, ada kurikulumnya. Begitulah manhaj, begitulah mazhab, ya. Kenapa di Balikpapan banyak sekolah-sekolah, banyak pondok, banyak madrasah? Kenapa tidak satu saja? Nah, itulah ikhtilaf. Tapi ikhtilafnya ikhtilaf tanawwu', ikhtilaf takamul, berbeda untuk saling melengkapi. Di sini fungsi dari ikhtilaf takamul. Nah, jamaah sekalian, ada nanti kita mengenal dengan qiyas, ya. Kita mengenal istihsan, ya, istislah dan al-urf, ya, yang menjadi bagian dari pengambilan dasar keputusan di wilayah tertentu. Misalnya jamaah sekalian, sarung, ya, sarung. Kita pakai sarung kalau sholat. Bahkan di sebagian masjid kalau imamnya tidak pakai sarung, dilarang imam, ya kan? Harus pakai sarung. Nah, sebagai bentuk kesempurnaan ibadah. Urf kita, ya, sesuatu yang menjadi urf kita ketahui, menjadi adat di Indonesia, pakai sarung, ya. Mulai dari langgar musola terkecil sampai istana negara, ya kan? Nah, sekarang Pak Kiai duduk di istana kepresidenan, wakil kepresidenan pakai sarung. Karena uruf kita seperti itu. Tapi di Afrika misalnya, oh, jangan pakai sarung, Pak, kalau kita laki-laki. Tidak ada laki-laki keluar pakai sarung. Tutup muka orang begitu. Ya. Kenapa? Yang pakai sarung cuma perempuan. Atau pakai sarung kalau mau tidur, mau ketemu dengan istri. Nah, jadi kalau ada laki-laki keluar pakai sarung, Pak, ngapain itu? Ya. Nah, kenapa urfnya seperti itu? Nah, tidak bisa dibedakan, ya. Tapi orang Afrika kalau ke Indonesia, Anda boleh begitu, ya. Misalnya, ya, karena adatnya berbeda. Nah, kita juga kalau ke sana mengikuti urf yang ada pada mereka. Nah, inilah beberapa pengantar jamaah sekalian berkaitan dengan ikhtilaf. Ikhtilaf yang kedua secara hakikat, ya, tadi ikhtilaf tanawu takamul, yang kedua adalah ikhtilaf tabad atau tanazu, yaitu ikhtilafun mazmum li'annahu yuaddi ila tafarruq. Ikhtilaf yang kedua adalah ikhtilaf yang menyebab ikhtilaf tafarruq, ya, ikhtilaf tanazu, yaitu ikhtilaf yang mazmum, tercela. Karena ikhtilaf ini akan mengantarkan kita kepada perpecahan, tanazu bainan nas wa yaqta awasirul mahabbah wal mawaddah baina al mujtama. Akan menghilangkan rasa cinta, kasih sayang, ukhuwah di antara kita. Ikhtilaf inilah yang perlu kita pahami dan bagaimana hendaknya seorang muslim bersikap agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sebagai penutup untuk pengantar kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Kanan nasu ummatan wahidatan." Dulu manusia ini adalah umat yang satu, kata Allah.
Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Namun terjadi perbedaan ya dari manusia, dari anak Adam berbeda ya, dari Nuh alaihi salam keturunannya berbeda, ada yang ke timur bumi ini, ada yang ke barat, ada yang di timur tengah. Maka untuk menyatukan, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan Allah membekali para nabi dengan kitab yang dipenuhi dengan kebenaran, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Agar dengan kitab tersebut para nabi memberikan hukum yang pasti kepada manusia dalam perbedaan-perbedaan pendapat mereka. Illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Hanya saja dari kalangan manusia ada yang sudah diberikan kitab tapi masih ngeyel. Ya, masih apa? Masih mau berbeda. Yang diajak berbeda siapa? Nabinya. Dengan cara menolak nabi dan menolak kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya satu-satunya agama, ini doktrin agama kita. Satu-satunya agama yang Allah pilih, Allah ridhai adalah Islam. Adapun orang yang berbeda dalam Islam, berbeda dari Islam setelah diberikan kitab dan setelah adanya ilmu, itu karena adanya sifat ya dengki di antara mereka. Wallahu taala a'lam, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa mukaddimah dari fiqhul ikhtilaf kita dan penyebab-penyebabnya, kemudian bagaimana kita bersikap, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Semoga mukaddimah ini bermanfaat dan menambah khazanah wawasan keislaman kita dan memotivasi kita untuk semakin mengerti ya, memahami adanya ikhtilaf tanawu, takamul untuk saling melengkapi, dan jangan sampai kita berbeda pendapat untuk saling membenci. Aqulu ma tasma'un wallahu taala a'lam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.